Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Frengio dari Prodi BKPI kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi kelompok. Yang pertama itu ada penemu kelompok. Menurut sejarah, pendiri psikoterapi kelompok di Amerika adalah Joseph Harpret, Trigan Barrow, dan Paul Skinner. Ketiganya aktif dan bekerja di pantai timur pada paruh pertama abad ke-20. Pada tahun 1932, Jacob L. Moreno mempresentasikan karyanya tentang psikoterapi kelompok kepada American Psychiatric Association dan ikut menulis monografi tentang subjek tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, psikoterapi kelompok dikembangkan lebih lanjut oleh Moreno, Samuel Slawson, Hyman Spotnitz, dan kawan-kawan. Perkembangan awal dalam terapi kelompok adalah kelompok T atau kelompok pelatihan. Terkadang juga disebut sebagai kelompok pelatihan sensitivitas, kelompok pelatihan hubungan manusia, atau kelompok pertemuan. Suatu bentuk psikoterapi kelompok yang pesertanya biasanya antara 8 hingga 15 orang. Belajar tentang diri mereka sendiri dan tentang proses kelompok kecil secara umum. Melalui interaksi mereka satu sama lain, mereka menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan kelompok. Ini dipelopori pada pertengahan tahun 1940-an oleh Kurt Lewin dan Kurt Rogers dan rekan-rekannya sebagai metode pembelajaran tentang perilaku manusia di National Training Laboratory, juga dikenal sebagai NTL Institute, yang didirikan oleh Kantor Penelitian Angkatan Laut dan Asosiasi Pendidikan Nasional di Bethlehem, Maine pada tahun 1947. Baik, kita lanjutkan. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi yang terjadi melahirkan sebuah kelompok atau komunitas. Kelompok menjadi wadah dan tempat berkumpulnya individu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Kelompok tersebut bisa dalam skala besar maupun skala kecil. Menurut McClure, ada kebiasaan bahwa orang yang berkumpul dalam suatu kelompok, individu merumuskan tujuan yang diselaraskan dengan kiat atau cara untuk mencapai target yang diinginkan. Tujuan yang mendasari individu berkelompok yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kehidupan manusia. Baik, berikutnya ada psikodrama. Psikodrama merupakan aplikasi yang lebih sistematis dalam mengaplikasi drama untuk solusi masalah interpersonal dan pertumbuhan kesadaran individual atau kelompok. Menggambarkan psikodrama sebagai salah satu bentuk psikoterapi atau pelatihan di mana pasien atau subjek berusaha mengemukakan masalah atau konfliknya. Melalui penggambaran ringkas, psikodrama membantu objek untuk menjadi spontan dan bebas dalam menyampaikan masalahnya, sehingga ia berfungsi sebagai media kataris. Berikutnya, memainkan peran. Memainkan peran adalah suatu variasi dari psikodrama yang tidak menggunakan alat-alat sandiwara atau drama, dan teknik ini banyak digunakan untuk mendorong pasien berbicara dan mengembangkan persepsi-persepsi baru dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada encounter group. Encounter group adalah bentuk-bentuk khusus dari terapi kelompok yang muncul dari gerakan humanistik. Pada tahun 1960, encounter group bertujuan untuk membantu mengembangkan kesadaran diri dengan berfokus pada cara bagaimana para anggota kelompok berhubungan satu sama lain dalam suatu situasi di mana didorong untuk mengungkapkan perasaan-perasaan secara terus terang. Encounter group berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini melalui pertemuan-pertemuan yang intensif atau konfrontasi langsung dengan orang-orang yang baru. Baik, berikutnya adapun keuntungan dari terapi kelompok ialah yang pertama ada terapi kelompok lebih murah karena beberapa pasien ditangani dalam waktu yang sama. Yang kedua, format kelompok memberi peluang kepada pasien untuk mempelajari bagaimana orang lain mengalami masalah-masalah yang serupa, menangani kesulitan-kesulitan mereka dan para anggota lain dalam kelompok, dan terapis memberikan dukungan secara sosial. Yang ketiga ada terapi kelompok memungkinkan terapis menggunakan sumber daya terbatas,
Format kelompok mungkin meningkatkan jumlah orang-orang yang dapat ditangani oleh seorang terapis dan dapat mengurangi kewajiban orang untuk menantikan giliran wawancara dengan terapis. Yang keempat ada terapi kelompok dalam memberikan sumber informasi dan pengalaman hidup yang dapat ditimba oleh pasien. Yang kelima ada belajar bahwa masalah atau kegagalan yang dialami seorang bukanlah hal-hal yang unik. Yang keenam ada para anggota kelompok yang bertambah baru merupakan sumber pengharapan bagi anggota-anggota lain dalam kelompok. Baik, selanjutnya kekurangan terapi kelompok. Adapun kekurangan dari terapi kelompok itu sendiri ialah yang pertama, tidak semua pasien cocok dengan teknik ini. Yang kedua, terapis melayani banyak pasien sekaligus, sehingga mungkin tidak terlalu intens. Yang ketiga, sulit menumbuhkan kepercayaan dan dirasa kurang bersifat personal. Yang terakhir atau yang keempat, pasien berharap banyak terhadap kelompoknya dan kesembuhan dirinya sendiri. Baik, cuman itu yang dapat saya jelaskan. Saya Gifrengio, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.